Ya, saya Yoga Mulia Pratama akan menyampaikan mengenai topik dermatitis atopik. Dermatitis atopik memiliki beberapa sinonim. Di antaranya, yang pertama adalah eksema atopik, kemudian bisa disebut juga eksema konstitusional, kemudian eksema fleksural, karena dermatitis atopik sering terjadi pada bagian fleksural. Kemudian neurodermatitis disseminata atau bisa disebut juga sebagai prurigo Besnier. Dermatitis atopik memiliki definisi sebagai suatu peradangan kulit yang bersifat kronis dan kemudian sering residif dan ditandai khas dengan gejala gatal, dan pada beberapa kasus sekitar 80% itu memiliki peningkatan kadar IgE dalam darah. Untuk prevalensi dari dermatitis atopik sendiri, untuk anak-anak, prevalensi dermatitis atopik mencapai 10% atau kadang lebih sampai 20%. Sedangkan pada dewasa ini lebih jarang, yaitu sekitar 1-3%. Di mana pada dewasa sering terjadi dermatitis atopik yang sifatnya kronis. Dari peta dunia kita dapat melihat bahwasanya Indonesia memiliki prevalensi dermatitis atopik yang cukup tinggi dan memiliki peningkatan lebih dari 20%. Maksud saya lebih dari 2%. Jadi prevalensi dermatitis atopik di Indonesia sendiri cukup tinggi. Untuk etiologi dari dermatitis atopik terdapat beberapa faktor. Jadi dermatitis atopik memang penyakit multifaktorial yang bisa disebabkan karena genetik. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan dermatitis atopik ada faktor genetik, faktor imunologik, faktor lingkungan, juga faktor sawar kulit, di mana memang dermatitis atopik ini memiliki penderita dermatitis atopik memiliki sawar kulit yang buruk, dan juga faktor-faktor dari farmakologi. Untuk kemudian dari jenis-jenis dermatitis atopik sendiri biasanya dibagi menjadi 3. Ada dermatitis atopik pada infantil, itu antara usia 2 bulan sampai 2 tahun. Dermatitis atopik pada anak, yaitu usia 2 sampai 10 tahun. Dan dermatitis atopik pada remaja dan dewasa, yaitu usia lebih dari 10 tahun. Pada dermatitis atopik ini, penggolongan ini berdasarkan pada usia dan juga gejala. Pada dermatitis atopik remaja dan dewasa, gejalanya lebih khas pada lichenifikasi dan respon-respon hipersensitivitas yang tidak disertai respon-respon akut, biasanya seperti itu. Sedangkan pada infantil dan pada anak ini biasanya respon-respon akut yang masih terjadi. Sedangkan pada anak juga ada beberapa yang sudah memiliki respon lichenifikasi. Untuk predileksinya juga pada remaja dan dewasa ini dermatitis atopik sering terjadi pada daerah fleksural, sedangkan DA pada infantil ini sering terjadi pada daerah wajah. Begitu pula pada anak. Pada anak ini juga bisa terjadi daerah wajah atau daerah-daerah fleksural. Kemudian ketika kita ingin mendiagnosis dermatitis atopik, kita harus mengacu pada kriteria, kita harus memiliki kriteria mayor dan kriteria minor. Kriteria mayor terdapat 4 kriteria atau 5 kriteria di sini. Yang pertama adalah pruritus atau gatal. Yang kedua, ini menjadi satu kriteria, salah satunya ini pada dewasa atau pada bayi dan anak. Pada bayi dan anak misalnya di sini dermatitis terjadi pada daerah muka atau ekstensor, sedangkan pada dewasa ini sering terjadi pada daerah-daerah fleksura. Nah, kriteria yang ketiga yaitu dermatitis kronis ini fasenya sering kronis atau residif atau berulang-ulang, kambuh-kambuhan.
Kriteria yang terakhir yaitu dermatitis sering memiliki riwayat atopi pada penderita atau keluarganya, misalnya riwayat rinitis alergika atau riwayat alergi makanan. Untuk kriteria minor, ini terdapat beberapa kriteria minor, misalnya adalah serosis atau kekeringan, kering kulit yang kering, kemudian infeksi kulit, kemudian dermatitis non-spesifik pada tangan dan kaki, ichthyosis hyperlinearis palmaris atau keratosis pilaris, nanti di belakang ada gambarnya. Kemudian pityriasis alba atau biasanya ada bercak hipopigmentasi, nanti di belakang ada gambarnya juga. Dermatitis di papilla mame, kemudian white dermatographism dan delayed branch response. Kemudian cheilitis. Kemudian lipatan infraorbital Denny Morgan, jadi ini ada suatu tanda khas pada infraorbital yaitu berupa lipatan khas, nanti di belakang ada gambarnya. Kemudian konjungtivitis berulang dan keratokonus. Kemudian kriteria minor yang lain, katarak subkapsuler anterior, orbita gelap, kemudian muka pucat dan eritema, gatal bila berkeringat, intolerans perifolicular, hipersensitif terhadap makanan, kemudian biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor emosi. Kemudian dari tes alergi kulit menunjukkan hasil yang positif, dan ini kadar IgE dalam serum meningkat, tapi tidak semua DA memiliki ini, sekitar 80% memiliki kadar IgE yang meningkat, dan sering awitan pada usia dini. Nah, ini gambar-gambar kriteria minor pada dermatitis atopik. Ini lipatan infraorbita Denny Morgan, di sini ada lipatan. Nah, ini adalah lipatan khas pada dermatitis atopik, lipatan infraorbital khas pada dermatitis atopik. Sedangkan ini adalah hyperlinearis palmaris, yaitu timbulnya garis-garis yang lebih banyak pada tangan. Kemudian ini serosis atau kekeringan pada kulit. Jadi ini khas. Kemudian pityriasis alba, di sini terlihat bercak hijau. Kemudian untuk manajemen atau tata laksana dari dermatitis atopik sendiri terbagi menjadi beberapa step. Di sini berdasarkan American Collins Family of Physicians, di sini ada beberapa step. Step 1 yaitu ketika ada kulit yang kering saja, di sini cukup ditambahkan emollient saja. Untuk step 2, di sini pada dermatitis yang ringan sampai moderat, di sini diberikan kortikosteroid topikal atau calcineurin inhibitor. Kemudian jika sudah berangsur ke step 3, di sini mulai fase moderat dan tidak terkontrol dari treatment yang sudah diberikan pada step 2, maka terapinya dinaikkan menjadi kortikosteroid topikal yang memiliki potensi sedang atau calcineurin inhibitor. Kemudian jika belum respon juga, kita naikkan ke step 3B dan 4. Di sini kita berikan kortikosteroid yang poten, tapi harus diberikan monitoring. Dan jika tidak terkontrol juga, kita berikan terapi sistemik berupa kortikosteroid oral atau yang lainnya. Kemudian untuk terapi, ini macam-macam kortikosteroid topikal. Untuk potensi ringan misalnya hidrokortison, potensi sedang misalnya clobetasol 17 butirat. Kemudian untuk kuat ada dexoximetason, yang sangat kuat misalnya ada preparat clobetasol propionat. Di sini biasanya untuk yang lesi yang sudah ligenifikasi. Kemudian ada juga mode terapi lain yaitu fototerapi menggunakan sinar UVA dan sinar UVB. Untuk terapi yang lain untuk mengatasi gatal atau pruritusnya, kita bisa memakai antihistamin, di mana antihistamin ini bisa kita pakai generasi 1 atau generasi 2, di mana generasi 1 yang menyebabkan efek sedatif karena melewati sawar darah otak, sedangkan yang generasi 2 ini yang tidak memiliki efek sedatif, misalnya cetirizine itu tidak melewati sawar darah otak. Kita juga bisa menambahkan terapi antibiotik jika ada infeksi sekunder pada kulit